Udah nggak dapat. Bisa. Salaman itu sunnah kan? Iya. Sini aja. Ya, gimana? Soalnya Jumat pendek, jadi yang mulai sudah 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Wagub yang terhormat, jadi saya dari SRNI bersama Bang Marlo mendampingi warga Kapuk, Kelurahan Kapuk, khususnya RT 8, 9, 18, 19, 17 di RW 12. Jadi sejak tepatnya bulan Februari kami dapat informasi dari warga ini didatangi oleh RT RW sekaligus ada oknum Perumnas mengaku di foto sambil ngasih tahu katanya ini ada pembangunan waduk, jadi warga siap digusur. Kemudian kalau digusur ya siap, pokoknya terima apa adanya aja. Nah, ada kurang lebih sekitar 350 rumah ya yang terancam apabila pembangunan waduk itu betul dilaksanain gitu. Nah, Pembangunan waduknya oleh siapa? oleh Perumnas katanya, tapi tidak ada surat resmi gitu. Ini cuma pemberitahuan lisan oleh RW dan oknum yang mengaku-ngaku katanya orang Perumnas. Nah, pada waktu itu setelah mendengar informasi itu kami 2 minggu kemudian lapor ke sini. Waktu itu ditemukan oleh Biro Kesbang dan Biro Hukum sudah pernah menyampaikan. Kami ingin tahu kejelasan apa betul memang ada rencana pembangunan waduk yang dilakukan oleh Perumnas atau itu cuma sekedar atau permainan akal-akalan oknum mafia tanah gitu. Nah, kalau status tanah di sana kami juga dapat informasi ada surat dari Perumnas menyatakan tanah yang dimiliki oleh warga ini sebenarnya belum dibebaskan oleh Perumnas dan Bank Dunia. Ada suratnya. Kemudian juga ada ahli waris yang memegang surat girik ya. Gitu. Nah, warga yang tinggal sebagian juga membeli dari ahli waris gitu. Nah, mungkin lebih jelas soal riwayat tanah mungkin ada Pak Fajar, ada Ibu Tati ya, yang juga kebetulan warga yang bersangkutan yang terancam, mungkin bisa cerita lebih detail. Singkat saja ya Pak, bukan waktu kita terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan yang kami cintai Bapak Wagub, Bapak Basuki. Di sini kami mewakili warga Kapuk dari RT 8 sampai RT 22 RW 12 Kelurahan Kapuk. Mungkin sedikit akan kami ceritakan kronologis yang kami alami, Pak. Pada tanggal 30 Januari itu tahun 2013 kita mendapatkan surat yang ditujukan, surat tersebut dari pihak Perumnas yang ditujukan kepada RT dan RW yang ditembuskan kepada kantor kecamatan dan kelurahan Kapuk dan kelurahan Cengkareng Timur, yang isinya menyatakan bahwa rencana pembangunan waduk di atas tanah Forum Perumnas. Yang pertama. Yang kedua, setelah beberapa minggu surat tersebut turun, itu sama RT tidak disebarluaskan, Pak, kepada warga. Jadi surat tersebut ini warga satupun nggak ada yang dapat, ini cuma ada di RT. Nah, kebetulan saya sebagai warga, nah itu terjadi pengambilan gambar dan pendataan bahwa tanah-tanah tersebut, rumah-rumah tersebut rencananya mau dibongkar gitu, Pak. Mau dibongkar oleh pihak Perumnas. Nah, jadi dan lagi kita gali terus, Pak. Kita gali terus, informasi terakhir itu tanggal 4 bulan 4 itu mau terjadi pembongkaran, sehingga warga kami itu terjadi keresahan, bahkan ada yang stres, Pak, terus terang. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada set plan tanah Perumnas
rencana pembuatan waduk, Pak. Nah, ini dari pihak RT tersebut yang tertera di sini sama RW dan kelurahan itu sempat berkumpul di kantor Perumnas, Pak, yang ada di Cengkareng. Nah, itu pun hasilnya tidak disebarluaskan ke warga. Nah, itu pun sehingga di sini warga itu istilah seolah-olah tidak diadilkan gitu. Matiin gitu ya. Maaf, Pak. Enggak itu. Nah, pada kita nggak ingat tanggal berapa, itu sekitar 2 bulan yang lalu RT, RW, lurah itu dipanggil sama pihak Perumnas, Pak, berkumpul di tempat Perumnas. Nah, itu suruh mendampingi pihak Perumnas untuk pendataan yang rencana untuk pembangunan waduk, baik yang pernah dibongkar maupun belum dibongkar, Pak. Jadi di sini ini denanya ini servernya. Nah, cuma dari pihak RT dan RW beliau tidak berani mendampingi pihak Perumnas untuk pendataan tersebut. Soalnya dari pihak RT dan RW mengetahui bahwa di sini ini udah mempunyai surat, Pak. Surat yang berbentuk AJB dan sertifikat. Nah, sedangkan di sini pihak Perumnas di sini untuk pengembangannya ini mengakui tanah dia, Pak. Yang pertama itu. Yang kedua, nah terus dari pihak RT dan RW dia mau mendampingi yang pernah dibongkar saja, Pak. Emang di sini ada beberapa lokasi yang pernah dibongkar itu udah 2 kali, Pak, oleh pihak Perumnas. Itu sekitar tahun 84 ya, Pak ya. 84. Nah, itu pun tanah tersebut tidak dirawat lagi, Pak. Sehingga warga sebagian itu ada yang membuat rumah yang tadinya istilahnya bikin kandang ayam, soalnya tidak ada peneguran apa-apa, permanen, semi permanen, akhirnya sebagian ada permanen gitu, Pak. Sampai saat ini pun nggak ada yang istilahnya nggak ada yang memperingatkan itu tanah siapa, nggak ada gitu loh, Pak. Jadi status tanah ini nggak ada yang mengakui. Nah, akhir-akhir ini timbul tanah itu pengakuan tersebut, Pak. Itu yang pertama. Pada prinsipnya kami sebagai warga, Pak, itu sebagian yang mempunyai tanah, yang mempunyai surat tersebut seperti AJB dan lain sebagainya, itu ada buktinya juga. Di sini ada sebagian saya bawa, itu minta perlindungan terhadap Bapak selaku istilahnya pimpinan kami, Pak. Nah, soalnya kita didampingi oleh Bapak-bapak Sremi ini, kita mengadukan ke kelurahan, ke kecamatan, bahkan ke wali kota itu nggak ada tanggapan, Pak. Nggak ada tanggapan sama sekali. Nah, pada tanggal 17 April kita kesini, alhamdulillah ditemuin oleh pihak Kisbang dan Biro Hukum. Kita sempat audiensi juga, Pak. Tapi kesimpulannya sampai saat ini nggak ada gitu, Pak. Maksudnya maksud kami sebagai warga, kita menginginkan istilahnya dari pihak aparat setempat, kalau emang istilahnya mau ada rencana pembangunan waduk, kita tidak melarang, Pak. Tidak melarang, ini program pemerintah gitu, kita dukung. Cuma tolong istilahnya disosialisasikan secara terbuka terhadap warga gitu. Gimana istilahnya yang terbaik bagaimana gitu, Pak. Yang terbaik itu bagaimana? Mungkin untuk sementara dari saya itu, Pak. Mungkin dari Ibu atau Bapak yang lain mau menambahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya yang mewakili diri saya sendiri, terus terang Bapak, mohon maaf. Jadi atas ketidakjelasan ini, saya merasa benar-benar menjadi korban di sini karena saya membeli tanah itu memang belum lama. Saya nempatin baru 2 tahun. Dan kenapa saya berani membeli? Karena ahli warisnya datang, terus dia membawa pendamping hukumnya menjelaskan kepada saya bahwa tanah itu memang benar milik Pak Syukur. Waktu itu Pak Syukur datang dengan membawa fotokopi girik, kemudian surat keterangan dari Perumnas bahwa tanah tersebut belum pernah dibebaskan, kemudian membawa fatwa waris. Jadi saya membeli karena tanah itu adalah hak milik. Jadi kebetulan nggak girik aja. Nah, lalu ada edaran surat ini pun saya sama sekali nggak tahu. Jadi saya hanya mendengar isu-isu. Lalu karena saya buka warung, ibu-ibu itu datang ke warung saya, beli gula atau apa, sambil ngomong ini kan mau digusur gitu. Ini kan mau digusur. Jadi saya itu nggak dikasih tahu secara
langsung oleh RT baik secara lisan maupun tertulis itu enggak. Tetapi RT-nya itu ngoceh di belakang gitu dengan warga yang sudah lama tinggal di situ gitu. Nah jadi saya semacam di situ kan semacam kayak dikucilkan, lalu saya bingung, saya mencari tahu, mencari jalan, ya saya sempat menghubungi pengacara, tetapi saya katakan bahwa saya nggak punya duit. Lalu pengacara itu juga tidak melakukan apa-apa. Lalu saya bergabung dengan Pak Fajar. Jadi saya kesini mohon bantuan dari Bapak supaya saya mendapatkan hak saya itu aja. Kalau memang itu hak perlunas misalnya, ya mohon itu untuk bagaimana lah solusinya, penyelesaiannya gitu Bapak. Saya ingin uang saya kembali, saya juga ingin mencari tempat yang baru, tempat yang lain, supaya saya dapat ganti tempat yang baru gitu. Terima kasih. Udah cek belum? Kita belum cek kalau info. Tapi memang soal ini memang sering sekali berulang itu Pak. Karena Kulkas kan dia punya HPL. HPL 1 di daerah kampusnya Karet Pak. Itu memang luasnya cukup luas Pak. Dan memang kadang-kadang dia biarin tanahnya Pak. Kalau biarin kosong kemudian nikmati warga kadang-kadang. Dan ini ya kadang-kadang mereka perlu melakukan pembongkaran. Dan di tanah ini sebenarnya sudah tahun 2004 ya pernah ada pembongkaran juga Pak. Oleh Perumnas juga. Jadi memang ini sepertinya Pak, ini karena memang diklaim oleh Perumnas bagian dari HPL ini ya. Dan pembongkaran 2004 itu dia pernah dilakukan di sana karena memang Perumnas merasa membutuhkan. Dan ketika Perumnas punya HPL itu, dia itu pernah perolehan tahun 70-an bahkan dari Paling sedikit dulu. Itu dari perolehan tanah itu untuk pembangunan perumahan. Sekarang karena dibiarin pembangunan jalan-jalan dia masuk ke warga. Jadi faktanya gini, Perumnas dapat Jawa disedikin untuk orang-orang tinggal di Tamrin segala macam yang di sungai-sungai kan pindah ke sana. Dia tidak lakukan sebetulnya, tidak lakukan. Malah dia sekarang banyak mengerjasamakan tanahnya kepada pengembang-pengembang. Palem semua itu kan dia kerjain. Ya maksud saya cari celah hukumnya. Bagaimana caranya kita bisa membatalkan ini? Maaf Pak, jadi waktu 2004 ada pembongkaran, nah 2004 juga ini kita baru dapat buktinya ya. Jadi ada surat keluar tahun 2004 dari Perumnas menyatakan belum pernah membebaskan tanah tersebut yang dibongkar, gitu. Ya ini saya ngerti, ini persoalan memang tidak semudah itu. Jadi ada oknum-oknum juga di dalam, sama seperti tanah kami Jakpro. Tanah kami Jakpro sama kasusnya. Jadi ada pengelola BPL Fluid, semua BPL Fluid itu diserahkan kepada Jakpro, seperti Muara Baru semua itu. Nah Jakpro pegang, oknum direksinya itu menyewakan kepada pengusaha untuk dikelola. Lalu pengusaha kelola, ini kan negara Indonesia ini kita ini kan memang apapun bisa punya nih, asal ada duit nih. Udah kelola gudang gitu, dapat sertifikat Pak, lucu apa? Padahal itu semua karena ini HPL kan, HPL belum disertifikatkan. Akhirnya nih tanah ini jadi punyanya si pengusaha. Sekarang setelah kita mau bangun rumah susun, Jakpro menyatakan saya tunjukkan sertifikatnya. Ini apa yang terjadi? Kami harus bayar beli sama dia 70 miliar, lucu Pak. Tapi ini Indonesia nih. Ini negara kita yang seperti itu. Satu pihak seperti ini kan. Nah sekarang saya pikir pasti ada oknum sana yang main. Dia bilang ini belum dibebaskan. Nanti pasti jual beli pertama, orang berani bayar itu pasti bayar kepada oknum Perumnas juga. Dia kuasa itu kan. Nah kalau ibu kan udah korban berikutnya nih. Di Jakarta ini memang susah Pak. Saya ngomong jujur aja nih. Saya udah berapa kali pengalaman. Misalnya di tanah saya, hak milik nih, punya saya nih. Saya bikin rumah tanpa izin, dibongkar kan? Iya, datang dalam P2B bongkar. Saya berhak tuntut nggak? Berhak nggak? SWRMI? Berhak. Kalau tanpa izin, secara hukum nggak bisa tuntut. Mau sampai ke langit tuh nggak bisa tuntut. Tanah saya bangun nggak bisa tuntut. Nah,
Nah, sekarang saya bangun di tanahnya Bapak. Saya bangun nih. Saya sewa-sewain. Saya jual belikan. Begitu Bapak butuh bongkar, ganti rugi gak? Ganti. SRM ini nuntut ganti dong. Itu yang membuat rusak Jakarta. Tambah sulap. Bukan tambah sulap, kita jadi komunis. Minta bagi lahan. Ini komunis. Nah, siapa yang ngajarin? World Bank. Makanya saya tolak kemarin bantuan World Bank 1,2 triliun untuk revitalisasi sungai. Pulang kampung sana saya bilang. Kenapa? Kita ngutang bayar dia bunga, uang rakyat juga loh. Iya. Semua pinggir sungai harus diganti uang. Tidak ada ganti uang saya bilang. Kalau ganti uang, sekarang bagaimana? Kayak satu waduk peluit didudukin. Ada SRM juga tuh si Hendrik. Nggak didudukin nih, sama nih. Dia perjuangan itu. Sewa-sewain, satu orang punya 12-15 petak. Sambung listrik, sambung pam. Kita lagi mau kirim surat nih sekarang ke PLN. Mana yang daerah sengketa kita cabut listrik. Karena ada listrik, orang nyaman. Ada air, orang nyaman. Ya, ya. Ini masalah. Dari mana? Tata ruang. Oh, ya. Itu masalah. Jadi yang terjadi di lapangan di tahun ini. Jadi saya bilang, ini yang membuat orang nyewa-nyawain semua berani. Begitu bongkar, dia udah sewa untung, tidak bayar pajak, hitung per meter permanen. Oh sekarang kita nggak mau lagi. Saya sikat, Anda mau tuntut saya di mana pun saya nggak peduli. Terserah Anda mau tuntut apapun. Karena ini rusak, World Bank, kalau ngajarin saya gitu, kamu pulang kampung. Kamu buat Indonesia rusak. Ya semua orang yang dudukin. Kenapa? Yang dudukin ini bukan orang miskin tadinya gitu loh. Iya. Yang dudukin ini orang-orang preman yang kaya yang bangunin. Kuasai tanah nih. Nah ibu-ibu ini orang dagang yang menengah ke bawah ini jadi korban. Orang beli 5 juta, beli 10 juta, karena murah. Mana ada tanah Jakarta 5 juta, 10 juta? Ya beli saja. Beli, jual lagi, jual lagi. Ada betul gak akta notaris jual? Nggak ada. Semua bawa tangan. Nah ini nih situasi. Tapi kami bagaimana sikap kami? Ya kita kan bukan kapitalis. Usul orang miskin. Tapi saya juga bukan komunis. Kita ini Pancasilais. Apa yang mau kami lakukan? Baik, kami berusaha sekarang bangun rumah susun sebanyak mungkin. Dia orang-orang ini dikasih masuk rumah susun tanpa perlu nyogok seperti dulu. Tapi di lapangan orang miskin juga ada yang kurang ajar juga. Tapi manusiawi kalau kita pikir gitu loh. Sekarang dikasih jatah rumah susun, ya, rumah susun 30 meter persegi. Apartemen Pak, harganya itu paling murah 300-400 juta Pak. Ukuran juga sama nih, 36-40an gitu kan. Sekarang rumah susun, kalau dipasangin wallpaper, kasih AC jadi apartemen nggak? Mirip. Kalau jual 45 juta laku nggak rumah susun nggak? Sewa Susibu. Apartemen juga masih bayar IPL. Dijualin Pak. Kita tanya sama yang miskin ini gitu, kamu miskin nih. Kenapa kamu jual? Ini supaya SRM tahu nih. Makanya saya jadi maklum. Pak, saya seumur-umur Pak tidak pernah lihat uang 45 juta Pak. Untuk apa saya tinggal di rumah susun tidak punya uang? Saya dari kecil dari dulu udah tinggal di pinggiran sungai. Lebih baik saya jual 45 juta, saya balik lagi tinggal di rumah susun Pak. Nah, jadi sekarang Bapak lihat tuh, SMR ngerti nih. Jakarta ini banyak orang tinggal di sungai karena gusur seenaknya pemerintah. Bangun mall-mall, bangun perumahan. 2003 tuh. Itu kapitalis. Iya. Saya bilang. Tetapi juga banyak komunis. Zaman Gus Dur, dia suruh tanah-tanah kosong supaya orang garap kan. Supaya dapat hasil. Buat perjanjian. Kalau dia sudah membutuhkan, akan mengembalikan kepada yang punya. Tapi yang terjadi apa? Hak garap surat ini diperjualbelikan. Ada orang kaya membangun rumah sampai ada kolam renang sekarang di Jakarta Timur.
besar sekali, ada 1000-2000 meter. Di daerah Taman Mini sana. Karena dia beli-beli dari orang. Nah, saya tanya di Probolinggo sama, kok kamu bisa punya gudang gitu besar? Taruh alat berat gitu luas, sampai 1 hektar, 2 hektar. Oh, saya bebaskan dari para penggarap. Anda penggarap mana berhak jual. Lalu dengan surat yang sepotong, ini dia main lagi dengan BPN. Kalau ada sertifikat, alasannya apa? Sudah saya beli dari penggarap giring. Giring itu bukan hak milik Anda. Anda cuma punya hak garap. Lalu keluar PP, lebih gila lagi mesti ganti. Seharga NJOP 80%. Sekitar Waduk Pluit mesti ganti sampai 40 miliar lebih. Ada haji apa itu loh, menang. Pengadilan semua bisa main, kamu kalau mau main di pengadilan. Makanya Jakarta Barat kantor wali kota kami bisa kalah 40 miliar. Pada zaman Ali Sadikin kami sudah menang. Gimana zaman reformasi bisa kalah dan dirobohkan? Ini dunia gila ini negara ini, saya bilang. Kalau hakim ini gila, 40 miliar gedung wali kota samping Trisakti itu dirobohkan sampai untar. Dan kami harus bayar dia 40 miliar. Mana dasar hukumnya? Sekarang Polni apa Geraha apa? Portigraha atau ya? Portagraha. Portanigraha ya? Portanigraha. Dia mau mentangani, mau tuntut kami 371 miliar. Dari situ ada rakyat. Nah, sekarang saya mau cerita, gimana solusi kami? Solusi kami sederhana. Kami lagi data, tolong dicatat ini. Cek ke tata ruang yang Perumnas ini. Kemarin saya sudah bahas ini sebetulnya di rapat TPUT dengan gubernur. Kasus Perumnas ini. Kita lagi mau cari akal gimana cara cabut inilah haknya dia. Tapi bukan berarti bapak-bapak harus dapat tanah. Oh, tidak mau kasih. Kita ini negara komunis sudah, setengah komunis gitu. Kalau saya kasih ke orang miskin ini, SLM ibu anggota nih, jual Anda, saya jamin. Nggak usah berdebat sama saya. Jual. Jadi hari ini semua berebut lahan tuh mau jual. Kalau saya kasih bagi, nanti balik kota Monas ditutukin. Saya nggak mau kasih. Jadi yang kami lakukan apa? Kami akan ambil tanah ini, kami akan bangun rumah susun terpadu, ada toko segala macam. Yang punya toko seperti ibu silakan berdagang di situ. Anda bayar iuran harian atau bulanan, tanpa perlu beli toko. Pedagang kaki lima kita tuh sewa toko itu bisa 40.000 per hari loh Pak, pedagang kaki lima. Jadi kalau dihitung 4 meter persegi, 1 bulan itu 300.000. Bapak kalau sewa di mall cuma 120.000 pakai AC Pak, per meter Pak. Cuma masalahnya apa dagang di mall ibu? Mall sudah bayarnya 2 tahun di muka Bu. PD Pasar Jaya sewanya lebih murah lagi, Rp500 per hari per meter. Kenapa ibu nggak bisa dapat PD Pasar Jaya? Karena dia suruh bayarnya 20 tahun di muka. Itu yang membuat orang kecil tidak bisa dagang. Makanya sekarang kami lagi siapkan model seperti ini, tempat-tempat dagang. Tapi kalau Anda jual, kami usir. Anda 7 turunan kita kasih. Makanya sekarang rusun-rusun kami boleh tertibkan nih. Kalau orang punya rusun, dia sewain, karena ambil aja udah. Anda menyalahi aturan. Kalau yang dapat baru SP dia jual, kali penjara 6 tahun. Dan yang beli kami sita. Tidak ada hak Anda beli. Makanya sekarang orang mulai takut tinggal di rusun ini. Mulai goyang ini. Tapi orang rusun masih main. Kenapa? Kalau kami tidak keras seperti ini di rusun, bangun 1 juta unit pun yang beli rusun itu orang kaya. Kembali kata bapak itu tadi, saya seumur hidup tidak pernah lihat uang 45 juta. Saya tinggal di pinggir sungai sudah dari kecil Pak, saya pinggir sungai Pak. Di Gubuk sudah dari kecil Pak. Saya pilih mana? Saya tetap hidup seperti biasa, ada uang 45 juta dong. Bapak tinggal di rumah susun, nggak punya uang, dia bilang. Nah, jadi manusiawi. Mas sekarang kita sebagai orang tua pemerintah harus keras. Tidak bisa. Anda minta bagi lahan, misalnya SMA minta bagi lahan, UPJ minta bagi lahan, tidak ada. Anda komunis. Itu otak komunis. Jelas. Kau tembak lo pasti. Itu kalau minta bagi lahan. Tapi kalau saya tidak kasih Anda rumah, tempat dagang, saya tembak saya sendiri. Berarti saya kapitalis. Saya Pancasilais. Yang solusi gimana? Rumah harus kita bangun untuk Anda tinggal. Bayar sewa, bukan sewa. Kita nggak pernah uang sewa. Sewa mana bisa sewa itu murah. Itu distribusi kebersihan keamanan kami mesti nombok. Itu yang kita mau lakukan. Anda tidak punya pekerjaan, kita kasih Anda kerja. Barunya kita lagi siapin baik. Mau bikin 170 hektar lagi pabrik-pabrik.
Kita lagi mau beli tanah ratusan hektar di Marunda, kita mau bangunkan. Jadi kita mulai mau bereskan di Jakarta nih. Kalau tidak, tak pernah beres. Kasih rumah dijual, orang kaya lagi masuk. Yang punya kuasa, orang kumuh digusur, dibiarin. Pindah lagi ke sungai yang lain, namanya orang miskin. Nah ini yang mau kita selesaikan. Orang kota yang susah, kita terima kasih sama SRMA. Itu orang kota aja miskin tuh beda. Kalau di kampung saya miskin, masih makan ikan tiap hari ke laut mancing, ke sungai. Jakarta kok miskin-miskin itu. Nah kita mesti atasi. Orang datang juga terlalu banyak. Nah kita batasi. KTP minta pindah, palsukan. Ada jaminan kesehatan, pendidikan. Sekarang masa dibuat aturan dari si Taufik, orang luar sekolah sini tidak ada KTP pun kita mau kasih KJP. Dari mana dasarnya? Semua orang titipin anak sekolah ke Jakarta nih. Kita mesti ingat tuh Pak, Fondasi Dinas Pendidikan dan keluar brosur yang gila buat peraturan seperti itu. Yang nggak punya KTP DKI boleh? Dikasih. Itu permainan apa lagi? Tidak bisa saya bilang. Tapi kalau orang lama di DKI dia punya KTP, kalau dia bisa buktikan ada tanda tangan orang kenal dia, kita kasih KTP. Kalau dia punya pekerjaan. Kadang dulu kan nyogok juga kan, bisa 300.000 dapat KK KTP. Palsu, aspal semua tuh. Kita udah temukan tuh banyak KTP aspal. Nah kita mau pidanakan juga. Salemba. Kita mau pidanakan nih, kita lagi cari ini. Kita udah ketemu, kalau orang berobat apa, kata tahu KTP-nya palsu, kita suruh dia tunggu, pasti kita kirim polisi tangkap dia. Jadi kalau dia nggak punya KTP DKI, silakan kita gunakan Jamkesmas. Kalau nggak, Jakarta rusak. Bayangin pedagang di kota tua 700 lebih. 700. Rata-rata bukannya orang KTP DKI. KTP luar semua. Tapi dia ngotot, galaknya minta ampun sama dia. Iya, Oh saya nggak bisa kotor-kotor sama saya. Kita urus orang Jakarta aja belum beres. Jadi masa kampung saya susah. Kita bukan presiden bu, saya bilang bu, kita di Gubernur DKI. Kalau kita presiden boleh kamu ngadu sama kita seperti itu gitu loh. Nah jadi soal ini kita memang lagi selidikin ini. Pak Gubernur tugasnya saya diselidikin. Karena kan surat dari pusat ini dulu penguasaan itu. Ini persis kasus Kemayoran dong. Kemayoran itu bukan punya kami. Itu punya seknek, ada HPL dia. Jadi orang nggak ngerti kan, tapi mereka juga biarin, oknumnya main, biarin. Mungkin sakit kepala kami nih sekarang. Nah, sekarang kita udah putuskan solusinya. Kita akan kejar bangun sebanyak mungkin. Tapi baru 6 bulan, baru mau tender-tender nggak bisa bangun rumah susun langsung jadi 100 blok Pak setahun Pak. Butuh 1,5 tahun. Makanya untuk daerah-daerah tertentu itu kami larang gusur. Karena kami tidak bisa pindah, karena kalau dia sewa mau pulang kampung, kita kasih duit pulang kampung. Tapi memang susah kayak kemarin tanya Pak Fuad bahwa dia cerita sama Pak PP. Sama, didudukin gak dulu perjanjian untuk digarap itu loh. Beliau saking baiknya mau kasih kerohiman 60 juta tiap rumah. Masih ditolak. Pasti tolak dong, kenapa? Harga tanah sekarang bisa 10 juta. Ini udah ngomong keserakahan. Dan dia ngomong, kan saya beli, kayak ibu bilang, kan saya beli. Ya salah ibu beli di tanah begini. Ibu gak bisa nuntut harga NJOP dong. Nah itu tuh masalah. Makanya solusi dari kami cuma bisa ya ada toko, kita kasih toko, kasih rumah, tapi rumahnya sama. Itu bisa kita lakukan solusi. Nah sekarang dibongkar gak tempat ini? Kami akan cek. Kalau dia nggak punya surat, dia tidak berhak bongkar. Dia Bapak Ibu bisa bertahan. Tapi saya juga akan tawarkan kepada Bapak Ibu satu dealnya kami. Kalau kami ambil alih ini, kita membuat perjanjian Bapak Ibu jangan ngajukan ke BPN. BPN di luar kami lagi. Tapi nggak mungkin kasih IMB. Kami tak bongkar karena nggak punya IMB. Nah yang kita mau, kita ini minta 60% tanah itu untuk bangun toko, sekolah, rumah susun, tempat pengungsian itu ruang terbuka hijau. Mau kalau yang lembah kita bikin waduk. Mau nggak mau harus bikin, karena kalau nggak banjir terus kan. Nah itu yang solusi kami seperti itu. Jadi kalau sementara ini tidak jelas, nggak usah panik bu, nggak usah stres bu, hidup biasa-biasa saja. Kalau dia mau bongkar, tanya sama dia, mana surat izin Anda untuk mendirikan, membuat waduk. Pasti mereka akan minta izin kepada kita kan. Atau kalau dia mau pembebasan lahan, mana SP3L Anda? Surat apa untuk pembebasan lahan itu lah, ada SP3L apa gitu loh.
penggunaan atau pembebasan lahan. Ada nggak SP3L? Ya. SP3L itu cuma berlaku 6 bulan, Pak. Oh, iya. Jadi seingat saya belum pernah kita keluarkan SP3L untuk Perumnas. Kalau dia sudah ada SP3L dibebaskan, dia harus minta SIPPT untuk membangun bangunan misalnya. Itu pun belum IMB loh, untuk SIPPT baru masih berdebat lagi. Tingginya berapa, KDB-nya berapa, itu juga ada 6 bulan izinnya. Jadi kasih tahu kawan-kawan jangan panik dulu. Jadi ibu jangan stres, ini dagangannya susah. Itu bu, ibu tenang-tenang aja dagang dulu. Kalau orang mau busuk minta. Tapi kalau kami pemerintah bisa bebaskan ini dari Perumnas, jangan minta bagi lahan ya. Saya masih marah, komunis kamu saya bilang. Kita bukan komunis ya saya bilang ya. Kita ini Pancasilais, mesti jelas ini aturan mainnya nih. Kami nggak mungkin nyusahkan rakyat. Kami di sini kan memang untuk berjuang untuk rakyat. Tapi rakyat juga jangan yang komunis, minta bagi lahan dulu. Kalau bagi lahan dulu, saya juga mau titip nih, Monas nih. Lumayan nih. Betul lah, ada dudukin atau dudukin balai kota, Pak. Lumayan juga nih kita bagi-bagi kan. Ya, kita dudukin aja tanah ini, Pak. Mumpung saya di kantor ini kan, Pak. Nanti waktu mau musir kita suruh ganti kan. Bapak nginep-nginep sini aja semua. Nanti kalau begitu ganti gubernur, per meter NJOP. Sini mungkin 100 juta nih NJOP 1 meter. Ya sudahlah, dagang cintai-cintai lah. Kita dapat 10 meter lumayan gitu. Itu kan konyol kalau gitu terjadi gitu. Bang, sedikit Bang. Ya, jadi Bang, pengalaman saya menjadi aktivis dari tahun 98 sampai sekarang mengayomi masyarakat Jakarta, memang benar yang Abang bilang. Itu 2003 ada penggusuran besar-besaran dilakukan. Dibiarin aja kan. Enggak. Memang betul yang Abang bilang, terus saya bingung, kok tidak ada satupun pembangunan rumah susun di Cengkareng. Yang ada Bunda Suci. Bunda Suci kan beda gitu loh. Nah itu juga harus diperhatikan. Itu jelas Perumnas, jujur aja bagi kami dia sudah melanggar. Bagaimana tanahnya dia berikan kepada perumahan yang bangun dan jual di atas KPL. Palem semua itu tanahnya. Palem terus siapa yang lek apa segala macam itu loh, ada beberapa perumahan di situ. Ada satu perumahan apa? Green Court apa segala macam. Karena itu semua Perumnas, makanya saya lagi selidikin. Tapi saya nggak mungkin bongkar kan. Itu kan udah ada IMB, ada apa segala macam. Itu permainan zaman dulu lah. Nah sekarang kita udah sangat ketat loh. Kita betul-betul segel, kita suruh bongkar. Agung Sedayu pun kami segel loh di Moy. Termasuk dia mau bikin yang dibikin sungai, kita stop. Suruh dia bebasin. Lu mau 500 miliar harus bebasin, kita nggak mau tahu. Jadi dulu, ini nakal, udah dirikan. Kewajiban jalan dia bebaskan, dia tidak mau. 2 apartemen udah jual kami stop. Mau di industri Gunung Sari sama di Pondok Indah. Jalannya 6 meter. Mau bikin apartemen. Macet dong semua kampung kan. Iya. Dia udah jual, gak mau tahu. Salah kamu. Terus tanahnya gimana? Jual aja sama kami. Gak mau murah. Hitung harga berapa kita beli. Sama yang grupnya Lipo, Ria Rio. Itu juga kawasan kumuh tuh, Ria Rio itu. Sampingan kita juga Pak. Itu udah kita beli tanah ini. Iya kan danau ya. Sebagian Makanya, tapi kan dia masih dipinggirin. Makanya kita lagi mau siapkan rumah susun yang dekat di mana. Kalau dia mau kerja, itu kan ada pembagian. Masih banyak satpam di Pluit yang tinggal di Marunda. Dia naik bus, dia senang anaknya, istrinya dapat rumah susun yang lebih baik. Dia pindah. Kita kalau susah kerja di Riau juga mau, di Papua juga mau. Kalau suami kita tanggung jawab ya. Kalau cuma tempat tinggal, anak istri mau tempat tinggal lebih baik, yang penting dapat kerjaan. Yang penting ada rumah susun. Nah itu yang kita lagi siapkan. Nah sekarang kami nggak bisa lakukan banyak karena rumah susunnya belum siap. Ini rumah susunnya ada, tapi mau bersihkan dulu nih. Yang orang ngemplang punya 4, sewain 5. Pejabat-pejabat kami juga punya rumah susun banyak nih. Nah sekarang kita usir, kita mau putihkan. Maaf Pak, di sana tuh rumah susun tuh ada Pak. Ada kalau nggak salah 11 tower Pak. Ya cuma yang istilahnya penghuninya itu bukan masyarakat kecil. Enggak, karena Perumnas semua rumah susun dihuni. Tahu nggak Kamal Muara? Iya. Udah 150 juta. Satu unit. Yang tinggal banyakan orang-orang turunan semua. Iya. Pakai full AC, Indovision semua.
nggak bisa salahkan juga. Rakyat dikasih juga dia jual kan. Sekarang kamu mau jual nggak? Kalau dia mau beli sesuatu 50 juta, hak sewa, pasti jual. Akhirnya apa? Beli lagi tempat-tempat yang lebih murah kan, yang tanah-tanah yang sengketa-sengketa ini kan, bisa bikin rumah beton. Di Waduk Pluit kaget saya. Yang punya tuh, yang bos yang punya berapa 40 unit sewa gedung-gedung. Dia punya rumah di Pluit Timur, besar sekali rumahnya. Dia punya tuh sewain. Kita bisa datangin preman 2 truk. Kita datangin Brimob 3 beton. Orang kaya semua nih. Orang miskin mau jadi korban, nyewa-nyewa aja. Yang punya properti ini orang kaya semua. Dia bangun. Kenapa? Dia udah hitung, gak bakal rugi. Udah nyewain, begitu bongkar, ganti per unit. Jadi kalau dia punya 40 unit, kita harus ganti dia 40 unit. Wali kota hitung-hitung 200 miliar, kok nenek lu gak ada. Gak ada. Lebih duit ini kita pakai bangun rumah susun. Supaya orang yang betul-betul susah dapat. Ya, apa lagi? Iya Bang, enggak. Jadi kan tadi kan Abang bilang coba dicari celah hukum ya. Ya. Selain hukum untuk mendukung warga kan, itu yang paling prinsip menurut saya kan. Sekalian menunggu. Nah, saya sepakat sekali Bang, usulan Abang itu bagus. Kalau Abang mengizinkan kami jadi satgasnya lebih bagus ya. Karena kan kayak Abang bilang rumah susun memang dari dulu. Nggak mungkin orang miskin dapat, kadang dikocok, kadang di ini nah, yang ujung-ujungnya. Nah, sekarang bisa bantu kami. Ya. Cuma yang udah terlanjur kan kita kasihan juga nih, orang udah masuk masa diusir. Nah, kita lagi buat pemutihan. Iya, makanya terus yang kedua maupun Bang saya juga soal pokoknya banyak perkampungan yang kami advokasi. Ya, contoh Danau Rio juga Bang. Usul saya Bang, kalau memang benar ada sebuah program Pemda yang bagus, ya kalau bisa camat atau lurahnya turun mensosialisasikan. Camat lurah, kenapa kami baru mau lelang? Karena yang lama-lama ini nggak mau turun. Nah itu Bang. Mas kan kita lagi lelang, Juni baru bisa dapat. Kita lagi bikin sistem penerimaan lurah camat yang versinya kami. Udah hampir 1000 lebih yang mendaftar. Nah itu kita belum bisa bicara karena Juni baru bisa dilantik. Sekarang lagi proses. Sekarang inilah, bantu kami gini. Kalau Bapak tahu ada daerah-daerah miskin kota yang duduk di depan, kan orang miskin nggak punya tempat atau udah jual beli. Ini udah setengah lah, antara miskin sama kaya menengah lah. Kayak bukan kelas menengah udah nih bisa dagang apa. Kasih tahu kami tanahnya di mana, kami akan cek tanah siapa, kami akan beli. Termasuk pinggir kali bagaimana Bang? Pinggir kali nggak bisa. Enggak, kan itu warga yang udah berKTP DKI. Kita kan pindahkan ke rumah susun. 20 tahun maksud saya kan. Kita kan pindahkan. Saya banyak Bang ya, saya sebutkan ya. Ini off the record, nanti kalau disebutin Abang Gusur lagi. Kan Aku kasihan. tahu semua. Ya enggak kan kasihan kan. Enggak, kita udah tahu semua. Nah makanya Bang yang saya pusingkan kalau Gusur dia harus ada lapangan pekerjaan dan sekolah Bang. Itu Karena udah. Marunda udah kita lakukan. Ini bukan persoalan yang Abang bilang bagi tanah, bukan. Ini persoalannya adalah udah lama dan pernah nggak Undang-Undang Dasar Negara dilakukan oleh zaman-zaman Abang sebelumnya gitu loh. Kan itu kan. Makanya saya bilang ini udah terlanjur. Ini Jakarta 13 sungai besar. Sekarang kenapa banjir? Karena tidak pernah bisa keruk itu sungai. Karena jalan inspeksi didudukin rumah-rumah seperti ini. Lalu apa yang mereka lakukan akhirnya? Mereka begitu seat pile, dia bikin main tinggi saja, main tinggi, kampung tenggelam. Sebetulnya sungai itu tidak boleh tinggi di pinggirnya. Di mana-mana sungai itu bukan nambah dinding, gali dalam. Tapi kita nggak bisa gali dalam lagi sekarang. Kalau kita gali dalam, rumahnya roboh. Ya kan? Terus yang namanya pemelihara sungai itu bukan 15 tahun, 20 tahun baru gali sekali. Kamu mesti tiap hari tungguin di situ pakai alat berat. Nah makanya caranya saya bilang kalau yang lewat pinggir sungai tidak bisa ditoleransi, kami masih tunda sampai kami punya rumah susun. Iya Bang, sepakat. Ada berapa Bang yang kita advokasi tinggalnya udah 10 tahun? Iya, nggak apa. Tinggalnya nggak apa. Maksudnya kalau saya sebutin satu-satu kan nggak apa. Nggak ada solusinya kayak dulu lagi, kebakaran dan berantem sama satu. Makanya solusi kami udah sadar Pak Jokowi lagi kejar. Kita pengen bisa bangun 100 tower tiap tahun, samping swasta. Kita lagi kejar, makanya beli tanah. Dan kita tidak ingin hanya seceplok. Kenapa bikin satu kompleks? Supaya sekolah ada di situ, rumah sakit situ, jadi pas. Nah makanya kami kenapa ngincar Marunda? Karena di sini akan jadi pusat kota. Pabrik itu sekarang saja yang kerja di Marunda itu 40.000 orang lebih kerja.
Enggak bang, kayak misalnya Itu faktanya. makanya ucapan-ucapan abang itu sebenarnya secara saya sebagai ketua umum SRMI ya dan pengurus wilayah misalnya itu sepakat kayak abang bilang soal sampah melibatkan masyarakat. Ya. Itu sampai sekarang mana publikasinya kan? Kenapa? Karena kita nyangkut di Perda. Nah itu. Nah, kenapa? Karena di Perda itu memang diatur dan kurang ajar. Buang sampah itu PU. Buang sampah PU, keruk kagak. Buang sampah juga kagak. Tapi duitnya dibuang, tapi buang lagi. Jadi kebersih taman, buang sampah dibayar. Buang ke sungai, PU buang ke sungai dibayar. Sampai ke atas, kebersihan ambil dibayar. Masuk ke Bantar Gebang dibayar. Makanya saya tidak mau lagi. Saya maunya semua di kebersihan. Pokoknya namanya sampah mau di sungai di mana kebersihan. Nah kebersihan lu panggil pemulung apa kerja sekitar mau pakai bambu lu atur aja berapa orang. Tetapi orang kan mereka kami mana ngomong doang. Gue juga mau tempelin gue bilang. Gue baru 6 bulan. Gue kalau mau aladin gue bisa aladin. Betul nggak? Kita baru 6 bulan. Dan ini semua progres. Cuma 6 bulan nggak ngapa-ngapain. Lu coba tanya berapa banyak orang udah usir dari rumah susun. Berapa banyak pembangunan besar-besar kita bongkar. Berapa banyak yang kita tidak kerjain. Kalau di daerah Pluit kan banyak orang kaya nih. Kita sikat dulu. Kata Waduk Pluit ini inti. Yang sebelah kanan gimana? Kita nggak mau ganggu dulu. Karena cuma tujuh orang miskin. Tapi yang kiri, yang di belakang Laguna semua ini orang mewah semua nih. Iya bang. Yang di Taman Burung. Benar bang. Tapi yang kanan, ini orang udah sepudok-pudok tinggal kan. Kali gendong semua kan. Oh ini nggak bisa. Sebagian bisa ke Marunda, nggak bisa. Karena sebagian tuh nelayan kerja di industri ikan. Di Pelabuhan Samudera di jam-jaman 300 hektar. Artinya apa? Lu mesti buat rumah susun lagi di Muara Baru. Makanya kami beli tanah 70 miliar nih. Lagi proses nego nih. Tanah kami juga yang ditilep-tilep sebetulnya. Sialan nggak? Tapi kita nggak bisa atur. Orang tahu nggak? Kan kita nggak bisa mesti beli tanah orang. Pabrik kita beli 70 miliar. Oke kita beli. Kenapa? Karena kalau yang kerja serabutan dia mau saja pindah dapat kerja di Marunda. Tapi kalau yang sudah kerja di pabrik situ dia mau pindah nggak? Tidak mau pindah. Nah kita sediakan. Kita udah ngerti. Orang yang digusur harus dapat kerjaan, harus tinggal sedekat mungkin dengan kerjaan dia. Kenapa? Ini ngurangin macet, ngurangin orang miskin. Kalau kamu habisin transport kamu lebih dari 10% gaji kamu miskin. Nah kita lagi usaha dekat. Tapi kan nggak bisa semua dipaksakan. Kita lagi berpikir, oke kalau gitu busnya kita lagi pikir. Orang yang miskin kan tidak berbicara time is money. Orang yang high class benar-benar time is money. Orang miskin nggak apa-apa, yang penting saya irit. Nah kita lagi program bus itu hanya 10% UMP. Kita lagi hitung sama kereta api. Kamu bebas naik bus satu Jakarta. Kamu hanya bayar 220.000 misalnya. Bebas. Per tiket. Supaya kamu gak tambah miskin. Nah itu yang lagi kita rancang. Orang protes. Baru 6 bulan mau kejar gimana? Saya juga mau cepat. Ya makanya bang. Pokoknya bang secara prinsip program-program abang tuh bagus. Kayak abang bilang tadi KJS. Misalnya saya juga bersama kawan-kawan lagi mendata nih bang. Kalau yang orang baru BKTP nggak bisa pakai. 3 tahun baru bisa pakai. Saya udah buat peraturan. KTP berKTP DKI, kakak baru, KTP baru. Nggak kalau baru juga kalau dia baru pindahan. Bukan, KTP tinggal di perkampungan kumuh bang. Oh itu nggak masalah. Langsung kita kasih. Itu di itu Dukcapil kita punya target. Semua orang Jakarta harus berKTP bersama. iya berKTP DKI. Akta lahir. Ini kan kadang-kadang kan ada tidak sosialisasi yang abang bilang kan, menunggu lelang camat itu kan akibatnya banyak program. Nah, makanya kita juga lagi buat termasuk KJP bang. Aku kira gitu ya. Nanti ada apa-apa, nanti tolong ini dicek lagi sama Sekda. Tapi nggak dapat TPOT kan karena kita udah cek banyak Perumnas. Tolong dicek cara hukumnya Perumnas itu apa? Bisa kita cabut nggak? Mana ada di zaman tahun 70-an masih berkuasa gitu. Tahun 2012 itu ada SK pembentukan. Oh ada SK lagi. SK guna. Oh dia dikuatkan 2012. Jadi SK penataan wilayah. Siapa yang main lagi? Pak Foke Dana. Tadi kita pikirin, nah ini internal lah. Terus terang ini banyak sekali. Bapak Ibu harus ngerti juga, tidak gampang ya urusan lawan hutan rimba seperti ini. Dan suratnya keluar tanggal 21-22 September. Bang, kalau berbuat rakyat maju aja terus bang. Ya kita bahagia terus.
Ya yang penting saya bilang Bapak Ibu tenang-tenang saja kalau memang dia belum ada. SIPP-nya itu 2012. Ya, jadi SPP sudah tahun 70-an sudah dapat. Kemudian terakhir SK penataan. Jadi wilayah yang dikuasai Perumnas dikeluarkanlah penataan wilayah, jadi semacam peruntukan-peruntukannya untuk apa aja. Dia ada suratnya. Tahun 2012. Agustus 2012. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Udah lewat. Kalau dia untuk penggusuran SPP 6 bulan. Udah lewat. Dan saya cek. Jadi tenang-tenang aja dulu. Kalau dia tunduk mana suratnya? Ya gitu aja solusi pertama ya. Sampai tunggu kita beli tanah itu nanti. Gimana caranya? DP deal. Oh jadi si Hendrik bukan bikin lagi? Saya 62. Oh. Sudah sering. Itu nama aku yang tidak tahu. Itu nama. Jadi gempa singkatnya itu, tempoh hari kami kan mengajukan. Saya udah baca Pak. Sudah Saya ya. baca soal pamflet itu. Sudah. Saya itu semua dengar gimana Pak? Saya baca baru gimana? Saya udah baca sih. Jadi yang Pak itu kan alasan anggaran kita belum keluar kan? iya baik Pak. Jadi Januari memang tidak terima AWC-nya. Iya. Karena memang ketika itu intinya mohon bantuan, memang anggaran juga Betul. belum jalan. Karena itu kita tunggu waktu itu Pak. Kemudian yang surat kali ini kami kan belum terima Pak. Yang masih Bapak surat. Surat baru cuma minta ketemu aja gitu. Iya. Kemudian keinginan beliau kan untuk berbagai hal-hal yang berkaitan dengan antisipasi kasus-kasus perbuatan SARA. Iya. Dan memang kami program Barakes Bangko itu banyak mengkomunikasikan Pak berbagai potensi yang kaitan dengan wawasan kebangsaan Pak. Jadi memang tadi kami sebelumnya ngobrol-ngobrol, kalau untuk peserta kami perlu banyak untuk kita bawa ke Cipayung untuk pembekalan Pak. Nah tapi untuk narasumber juga nanti kami coba untuk mengundang Pak. Beliau bersedia di narasumber nanti kita undang Pak. Karena isinya memang bagus, cocok dengan Kesbang Pak. Betul. Dalam rangka Wasbang ini yang dirasakan dari atas sampai bawah memang agak diabaikan, agak terabaikan memang tugas Kesbang Pak dalam peningkatan wawasan kebangsaan. Itu aja Pak. Bisa jadi bisa. Bisa nanti kalau ada masa kita tapi nanti juga kita Atau sebarkan level segala macam. Iya, jadi narasumber. Tapi kalau red itu barangkali agak sulit karena memang kaitan dengan rincian anggaran Pak. Rincian anggaran kan sulit kita lurus begitu. Tapi untuk masanya kita bisa bawa ke Cipayung dalam rangka itu. Kemudian narasumber bisa, narasumber. Karena beliau perlu saya jelaskan, kami ormas tapi tidak mencari massa. Kami menyebarkan visi misi. Jadi kami ini Manula itu 9 orang, 2 itu sudah perlayan, sudah hilang dari muka bumi. Karena ya itulah perjuangan. Nah, dalam hal ini anaknya Dos Becker, Pak Kisboro itu digantikan Ibu Sias. Kalau Pak Purwanto ini pejuang lama, udah zamannya Bung Karno, luar biasa. Justru beliau inilah yang juga sama-sama punya visi yang mengenai bangsa ini mau ngapain, kok ribut melulu, ya, kok urus terus yang dibesar-besarkan. Ya mohon maaf Pak, jadi ini cocok betul nanti kita bisa undang ilmu-ilmu Bapak ini menjadi narasumber Pak. Nanti kita undang Pak, karena kita banyak memang program Wasbang ini. Bapak bisa jadi narasumber untuk menularkan ini Pak, wawasan kebangsaan ini. Ya soalnya kalau bagi-bagi leaflet juga menurut kami kurang gitu efektif. Karena orang sekarang tidak efektif, jauh lebih efektif orang membuat di BlackBerry, orang broadcast, orang send itu jauh lebih daripada cetak-cetak leaflet Pak. Cetak-cetak itu tuh kurang efektif. Stiker-stiker kita juga tidak mau mengotori Jakarta lagi. Sekarang lebih cenderung untuk teknologi. Maka kalau kita nanti ada LED sepanjang Sudirman Tamrin, misalnya kalau dealnya jadi ya LED, kan ada kewajiban sosialnya ya. Itu bisa buatkan film-film pendek untuk apa?
atau iklan-iklan pendek ditayangkan, kita kasih gratis. Nah itu bisa. Oh reflect terus kan kami sudah tidak mau lagi stiker tidak mau lagi. Karena mempertanggungjawabkan anggarannya juga susah. Kita kasih uang ke Bapak untuk bikin pun Pak ya, Bapak kan diaudit. Begitu diaudit, Bapak pasti ditangkap jaksa. Kenapa? Karena reflect itu tidak bisa bukti sudah kasihkan berapa orang. Kan nggak mungkin bagikan reflect minta tanda terima. Itu stiker. Kita bilang saya tempel di kampung ini. Kalau udah disobek orang, dia datang tidak ada bukti, masalah. Tapi kalau Bapak stiker Bapak mau foto-foto dokumentasi, lebih mahal cetak fotonya daripada stiker yang Bapak turun tempel. Dan efektifnya juga belum tentu ada. Nah itu model-model itu yang sebenarnya memang udah di Kesbangpol ya? Kesbangpol. Kalau ini tukar nomor teleponnya supaya gampang dikontak. Saya kira itu sih Pak, saya mesti satu rapat lagi Pak. Sebelum saya lupa Pak, ini ada olahnya. Mohon maaf nih, saya kegeser itu tadi ada yang dari Syarikat Rakyat Dusun Kota. Karena Bapak kan jam 11 sampai jam 11.30 harusnya. Kami di perpustakaan Bung Karno ada komisi buku Pak. Oh, main buku-buku itu ya? Di makam. Jadi, kalau bapaknya kalau menurut baca-baca. Tidak menyalai itu kan, fotokopi kan? Oh enggak, kita ada. Udah yayasan gitu ya? Ya. Sampai ini ada beberapa film. Oh, DVD Pak ya? Iya, DVD Pak Ibu ini mengenai missing chapter Berlin. Oke, mantap ini. Ya ini bagus sekali Pak. Iya. Hanya sebentar, ini 15 menit. Saya ikut. Iya. Saya kemarin ke sana deh. Oh iya, namanya? Bukan yang bekas lagi di orang itu loh. Kantor duta besar Cina itu loh di kota itu. Yang hotel. Iya, betul. Lihat ini menjadi ada. Ini mengenai Sebetulnya ada foto-foto dari zaman. Ini ebook version ya. Iya. Bisa ada pindahin ke ini punya solusi pindahin ke iPad atau boleh kita publikasikan di website nggak ini? Boleh, silakan Pak. Sudah bukan mau jual bikin lagi kan? Sudah, silakan. Kita taruh tidak dituntut kan? Enggak. Perpustakaan Bung Karno boleh. Oh, kita tinggal taruh saja di website ya, supaya orang baca ya. Kami juga mengadakan. Tadi mau saya kasih foto-foto ya, tapi ini masih jelek Pak. Oh, ini fotonya. Bung Karno masih muda, luar biasa. Ini Bung Karno berkumis malah ada. Oh iya ya. Iya. Siapa ini? Anak angkat. Jumia. Juami. Nah, jadi ini Terus saat berkumis ini. iya makanya belum ada Pak yang nyimpen. Ini saya ambil dari buku autobiografinya. Gak ada yang nyimpen lagi. Kami punya 200.000 buku Pak. Ini Pak Jokowi nih Pak. Saya udah dapat nih Bapak kirim ke saya. Sudah saya taruh di ruang rapat, ruang serbaguna saya di rumah. Pak, kami mengadakan Olimpiade Sains untuk anak SD. Tiap tahun tuh 100.000 anak, 30 ribu. Dan ini sudah 8 tahun. Ini dan kita testimoni. Oh. Dan sayangnya yang juara itu dari Irian, dari Halmahera, malah Jakarta, Surabaya enggak Pak. Nah ini Itu Bapak bikin komik ini Pak ya? komik in science Pak, science in komik. Ini tiap bulan terbit. Ini sama yang Yohanes Surya beda ya? Dia salah satu anggota kita untuk fisika. Jadi saya punya matematik, kimia, biologi, 38. Dan tiap tahun Pak, yang mahasiswa itu kita selalu 2 medali emas, 2 perak. Sudah ya, ini buat orang jadi mau baca ya Pak ya? Ya, jadi ini kita buktikan Pak, anak Irian yang tidak ngerti apa-apa. Pak, sambil minum Pak. Ya. Ini terganggu sebentar nih Pak. Oh foto Bapak kita foto. Ya, Iya.